Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Rosalinda Amelia Cahyani dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi S1 Akuntansi dari kelas C124 dengan nomor NIM 102240015. Dan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Dan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun atau di luar siklus operasi normal perusahaan. Liabilitas jangka panjang itu terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Nah, salah satu contohnya itu adalah obligasi. Apa sih itu obligasi? Nah, obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Nah, nanti akan dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo beserta bunganya. Nah, jadi itu, obligasi itu adalah utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Nah, investor itu akan menerima pembayaran bunga secara berkala, serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Nah, lalu ada nih ya komponen utama obligasi, di mana nilai kelompok, suku bunga kupon, suku bunga pasar, dan jangka waktu, serta harga jual. Nah, kemudian itu ada jenis penjualan obligasi. Yang pertama itu ada at par, jika suku bunga kupon sama dengan suku bunga pasar. Lalu yang kedua ada premium, jika kupon lebih rendah dari suku bunga pasar. Dan yang ketiga ada diskon, jika kupon lebih tinggi dari suku bunga pasar. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Nah, kasus obligasi dengan diskon. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Bintang Abadi menerbitkan obligasi senilai 1 juta rupiah, bunga kupon 6% per tahun, dibayar setiap 31 Desember. Nah, dan jatuh tempo dalam 3 tahun. Nah, suku bunga pasar saat itu adalah 8%, maka obligasi dijual dengan diskon seharga 950.000. Nah, langsung kita ke jurnal. Lalu lanjut kita ke jurnal pada tanggal 1 Januari 2025 saat penerbitan obligasi. Nah, di sini karena tadi ada potongan 8%, ya persen ini maka jadi 950 itu di pencatatan kasnya, dan di obligasi yang diterbitkannya itu tadi 1 juta rupiah dan ke kas 950, maka ada selisihnya senilai 50.000, maka dimasukkan diskonto obligasi senilai 50.000. Nah, lalu jurnal yang kedua pada 31 Desember 2025 saat pembayaran bunga. Nah, di sini ada diskonto yang tadi itu ada tertulis 50.000. Nah, lalu dibagi tahun tadi, yaitu 3 tahun. Nah, maka 50.000 dibagi 30 tahun menjadi 16.667 dimasukkan dalam diskonto obligasi. Nah, lalu kasnya itu dari 1 juta dikali 6% tadi, maka hasilnya 60.000. Nah, maka beban bunganya itu selisih dari 60.000 dan 16 ini, maka hasilnya 76.667. Nah, mungkin segitu saja penjelasan mengenai liabilitas jangka panjang tentunya dalam obligasi, dan juga sedikit ada contoh soal dan juga jurnalnya. Mungkin cukup sekian, dan mohon maaf bila ada kesalahan kurang lebihnya, dan terima kasih.